wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pendidikan inklusi Ibu Ririn Andriani Kumaladewi, MPD. Dan yang saya banggakan teman-teman kami dimanapun kalian berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat jasmani maupun rohani. Yang kedua, sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami mahasiswa STKIP NU Indramayu, program studi pendidikan guru sekolah dasar tahun 2020. Kami dari kelas 1A kelompok 3 akan membahas materi tentang kurikulum dan pembelajaran di sekolah yang ramah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Aisyah sebagai moderator. Saya Nafi Anggita. Saya Desi Ristiani. Saya Inayatus Solihah. Saya Vina Elvira. Saya Siti Sarah. Saya Dita Kurniasi. Saya Siti Fauzia. Langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Mbak Inayatus Solihah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum. Nah, kurikulum yang digunakan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif itu sama saja dengan kurikulum yang digunakan di sekolah reguler. Akan tetapi ada sedikit modifikasi atau disesuaikan dengan kemampuan, dengan karakteristik dan kebutuhan khusus peserta didik. Penyesuaian kurikulum tersebut itu dapat dilakukan dengan penyesuaian materi atau isi, penyesuaian cara, dan penyesuaian waktu. Nah, dalam pengembangan kurikulum pendidikan khusus itu dikenal dengan berbagai istilah. Ada istilah ekskalasi atau ditingkatkan, ada istilah duplikasi atau sama dengan umum, ada istilah modifikasi atau disesuaikan, ada istilah substitusi atau diganti, dan istilah omisi atau dihilangkan. Kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan khusus peserta didik menandakan pentingnya data peserta didik yang lengkap atau menyeluruh. Data tentang kebutuhan khusus peserta didik tersebut dapat diperoleh dari profil tiap-tiap peserta didik. Setelah mengetahui tentang profil peserta didik, maka selanjutnya mengembangkan kurikulum yang diberlakukan di setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Kemudian kurikulum yang dikembangkan di sekolah diupayakan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Agar kita lebih luas mengenai pengembangan kurikulum, nanti akan dipelajari lebih lanjut selanjutnya pada bab 4. Terima kasih. Saya di sini menerangkan materi tentang pembelajaran yang ramah. Penerapan pembelajaran yang ramah pada anak dilakukan secara langsung di kelas. Karena dengan adanya pembelajaran langsung di kelas, adanya interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan temannya, dan siswa dengan metode pembelajaran tersebut. Interaksi di kelas seharusnya bersifat natural. Natural di sini maksudnya memperlakukan siswa sebagai objek sekaligus siswa sebagai subjeknya. Berikut adanya 5 prinsip penerapan pengembangan yang ramah pada anak. 1. Demokrasi dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa saling menghargai dalam aktivitas belajar. Yang ketiga, rumusan dan penegakan disiplin kepada siswa. Yang keempat, ruang kelas yang nyaman. Dan yang kelima, metode pembelajaran yang sesuai. Materi yang selanjutnya ada pentingnya pembelajaran yang ramah. Pentingnya pembelajaran yang ramah, yang pertama, guru akan lebih kreatif dan terampil dalam mengajar dan mendidik peserta didiknya. Yang kedua, guru dapat meningkatkan potensi atau kemampuannya dalam pendidikan khusus. Yang ketiga, guru akan lebih terbuka terhadap perbedaan atau keragaman yang ada di diri peserta didiknya. Kemudian, guru yang ramah, yang menghargai perbedaan setiap peserta didiknya, keramahan guru itu akan menumbuhkan rasa nyaman kepada peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga peserta didik akan tetap semangat, giat, dan senang untuk belajar. Keramahan, kehangatan, dan saling menghargai yang diteladankan oleh guru menjadi inspirasi bagi semua peserta didik dalam bersikap. Peserta didik akan bersikap ramah, ia juga akan tumbuh rasa sopan santun,
dan suka membantu teman-temannya yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya yaitu komponen pendukung sistem pembelajaran yang ramah. Komponen pendukung sistem pembelajaran yang ramah itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Kurikulum. Kurikulum itu memiliki kedudukan yang strategi karena kurikulum dapat disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Yang kedua, guru. Guru adalah orang yang bertanggung jawab dan mencerdaskan kehidupan kepada anak didik tersebut. Dalam dunia pendidikan, guru memiliki peran yakni antara lain 1. Guru sebagai demonstrator. Yang kedua, guru sebagai pengelola kelas. Yang ketiga, guru sebagai mediator dan fasilitator. Yang keempat, guru sebagai evaluator. Yang kelima, guru anak didik. Yang keenam, sarana dan prasarana. Yang kelima, ramah terhadap pembelajaran. Yang ketujuh, pusat sumber resource center dan satgas. Yang ketujuh, pengeluasan peran dan tugas SLB. Yang ke-9, dukungan orang tua. Yang ke-9, kebijakan pemerintahan pusat atau provinsi dan kabupaten ataupun kota. Di sini saya akan menjelaskan tentang modal-modal pembelajaran. 1. Model pembelajaran picture and picture, yaitu menggunakan media gambar dengan cara menyusun atau menggabungkan gambar dengan tujuan agar siswa berpikir secara logis. Yang kedua, model pembelajaran example non-example, yaitu model pembelajaran menggunakan media gambar dengan tujuan agar siswa berpikir secara kritis dalam memecahkan masalah-masalah yang ada pada gambar tersebut. Yang ketiga, model pembelajaran kooperatif script, yaitu model pembelajaran yang mengatur interaksi siswa dalam sosial, yaitu dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat yang luas. Yang keempat, model pembelajaran mind mapping atau peta pikiran. Model pembelajaran mind mapping yaitu metode dengan cara mencatat atau menulis ide pokok yang memudahkan kita mengingat banyak informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode pembelajaran. Metode-metode pembelajaran biasanya menggunakan metode-metode ceramah, lalu metode debat, metode proyek, lalu metode eksperimen, metode pemberian tugas, metode diskusi, metode bermain peran, lalu sosiodrama, lalu demonstrasi, lalu karya wisata, tanya jawab, latihan, serta bercerita. Berdasarkan kepentingan peserta didik, pembelajaran harus berlangsung dalam suasana yang demokratis, tidak otoriter, harus fleksibel, tidak kaku. Berorientasi kepentingan peserta didik bukan berdasar pada kepentingan guru. Lebih banyak memberi kebebasan bukan membelenggu. Pelayanan lebih pada individual sedikit klasikal. Tidak hanya tekstual tetapi konstektual atau mengaitkan dengan kenyataan kehidupan. Tidak respektif tetapi mendorong konstruksivisme peserta didik, serta secara simultan mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual secara komparatif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.